Tuhan seringkali memakai orang-orang yang lemah, yang merasa dirinya hina dan tidak dianggap oleh umum, untuk melakukan perkara-perkara yang besar bagi mempermalukan orang-orang yang merasa besar dan berarti. Haleluya. Shalom, shalom Elohim, shalom Elohim, ketiga pribadi ilahi yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu kesatuan yang esa, rohnya Bapa Syurgawi, Pak Emang Mahagu, rohnya Tuhan Yesus Kristus, Pak Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus Roh Kebenaran, mempelainya Ibunda Fei Hamdani, dan shalom Elohim juga untuk semua para saksi sorga, para mempelai-mempelainya, para malaikat-malaikatnya, para nabi-nabinya, para rasul-rasulnya, anak-anak Tuhan di seluruh penjuru muka bumi ini. Shalom, shalom Elohim bagi kita sekalian. Haleluya. Tuhan sering memakai orang-orang yang lemah, orang-orang yang merasa dirinya hina, yang merasa dirinya kecil, untuk melakukan perkara-perkara yang besar, dan itu sangat banyak tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan selalu memilih orang-orang yang merasa dirinya tidak layak, merasa dirinya kecil, tidak berarti di dalam lingkungannya, untuk melakukan hal-hal yang besar. Dan salah satunya ialah Gideon. Tuhan memilih Gideon sebagai pemimpin untuk memimpin umat Israel dibebaskan daripada tawanan Midian pada saat itu. Di mana mari kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim yang ke-6, bersama-sama kita membacanya Bapak Ibu. Ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-16. Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pergunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu." Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, "Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir?"
Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis." Amin, haleluya. Ya, Bapak Ibu, dari kebenaran firman ini kita melihat bahwa Gideon adalah pribadi yang merasa dirinya kecil, merasa dirinya muda dan tidak berarti di dalam keluarganya. Dan dia berasal dari keluarga yang kecil, yang tidak terpandang oleh masyarakat, tetapi justru Tuhan memilih dia. Gideon yang kecil itu, yang tidak terpandang itu, yang merasa dirinya kecil itu, Bapak Ibu, untuk melakukan hal yang besar, yaitu memimpin umat Israel. Memimpin umat Israel itu mengalahkan Midian yang selama waktu itu menawan mereka, menguasai mereka, karena umat Israel telah berbalik daripada Tuhan. Umat Israel berdosa kepada Tuhan, akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh. Nah, dan pada saat ini apabila umatnya berseru sekali lagi, Tuhan memilih Gideon yang sekecil itu. Tuhan memilih Gideon yang merasa dirinya tidak ada apa-apanya untuk melakukan hal yang besar, yaitu memimpin umat Israel itu, Bapak Ibu. Ini suatu bukti bahwa di kacamata Tuhan itu berbeda dengan kacamata manusia. Apa yang dilihat oleh manusia belum tentu dilihat oleh Tuhan, dan apa yang dilihat oleh Tuhan belum tentu itu yang dilihat oleh manusia. Ianya sangat beda jauh. Tentunya ada sebabnya, Bapak Ibu, mengapa Tuhan memilih Gideon. Itu dari lingkungan yang tidak terpandang itu, dari keluarga yang kecil, keluarga yang tidak ada apa-apanya. Ia memilih dia karena ada di dalam dirinya Gideon itu yang Tuhan berkenan, di mana mengatakan di dalam ayat yang ke-12, di mana malaikat itu berkata, "Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah perkasa." Ia seorang yang berani, ia memiliki keberanian dan kerendahan hati di dalam dirinya. Makanya Tuhan berkenan untuk memilih dia dari sekian ramainya umat Israel itu. Dia boleh memilih saja orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang terpandang, Bapak Ibu, tetapi mengapa Tuhan memilih orang-orang yang kecil untuk melakukan hal-hal yang besar, untuk menunjukkan kekuasaannya, untuk menunjukkan kemuliaannya, yang mempermalukan orang-orang yang merasa dirinya berarti, merasa dirinya besar, memiliki segalanya, dan semuanya tidak diukur dengan ukuran mata manusia, melainkan ukuran mata daripada Tuhan itu sendiri. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita merasa kita kecil, kita merasa tidak layak, kita merasa diri kita tidak terpandang, ketahuilah bahwa Tuhan justru memilih orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang hina, merasa dirinya hina, itu ketimbang orang-orang yang merasa dirinya berkuasa, memiliki segalanya, dan berarti bagi dunia. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah datang di atas muka bumi ini, menyatakan dirinya di dalam dirinya Aditya Nugrahanto. Haleluya. Haleluya. Amin.